Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Memiliki sebidang tanah sendiri sudah barang tentu menjadi salah satu kenikmatan yang luar biasa dan harus disyukuri, karena dengan memiliki lahan atau tanah, seseorang mampu membangun rumah, kebun untuk bercocok tanam, dan menjadi harta yang dapat diwariskan kepada anak atau cucu-cucunya kelak. Mengenai masalah tanah, ternyata telah banyak menimbulkan dampak sosial yang muncul dan tidak dipungkiri lagi, ditambah dengan meningkatnya harga tanah setiap tahunnya, membuat banyak pihak tergiur untuk memilikinya, bahkan hingga menggunakan dengan cara-cara yang haram yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Sebagai seorang muslim perlu memiliki kehati-hatian atau wara dalam memperoleh rezeki. Jangan sampai rezeki yang dapat itu justru diperoleh dengan cara-cara batil atau haram seperti mengambil tanah orang lain, merubah batas atau patok tanah, dan memalsukan surat kepemilikan tanah. Padahal mengambil, menyerobot, atau merampas tanah orang lain tanpa izin adalah kezaliman. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan ambil atau menggunakan tanah yang bukan hak kita walau sejengkal, karena balasannya mendapatkan azab yang sangat pedih kelak. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Lalu seperti apa ancaman kepada orang yang mengambil tanah milik orang lain? Berikut ulasannya. 1. Mendapatkan laknat dari Allah dan tempat yang buruk. Zaman sekarang ini, semakin marak terjadi kasus sengketa perebutan tanah, yang mana di antara mereka ada yang merampas secara paksa tanah orang lain untuk dimiliki demi kepentingan pribadi. Bahkan tidak hanya kepada orang lain saja terjadi, melainkan di dalam keluarga sendiri. Padahal, orang yang mengambil tanah secara paksa, walaupun hanya sejengkal akan diberi ganjaran oleh Allah di akhirat kelak. Orang yang mengubah dan memindahkan batas-batas tanah saja mendapat ancaman yang menyeramkan. Apalagi dengan orang yang mengambil paksa atau merampas semua tanah orang lain. Ancamannya akan jauh lebih mengerikan. Orang semacam itu akan dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yaitu, hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Quran Surah Ghafir ayat 52. Selain modus sebelumnya, ada pula orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap tanah orang lain ataupun tanah bukan haknya. Mereka berani mengambil dan merampas tanah orang lain dengan cara-cara yang batil dan mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Mereka terkadang mendatangkan saksi-saksi palsu untuk memuluskan dan membenarkan pengakuan mereka. Sehingga akhirnya tanah tersebut jatuh ke tangan mereka. 2. Terancam oleh dua orang yang dirampas tanahnya. Doa orang yang diambil tanahnya secara paksa atau batil akan dikabulkan oleh Allah, termasuk jika orang yang tersebut mendoakan keburukan bagi yang menzaliminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1496 dan Muslim nomor 19. 3. Dibenamkan ke dalam tanah 7 lapis bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mengubah dan memindahkan batas-batas patok tanah. Contohnya jika seseorang memiliki tetangga, lalu ia mengambil bagian tanah tetangganya dengan memindahkan batas tanah, hingga luas tanahnya menjadi lebih luas, sedangkan luas tanah tetangganya menjadi berkurang. Perbuatan semacam ini termasuk tindakan yang sangat tercela, dan sebuah kezaliman besar. Perkara tanah yang sangat sensitif ini, bukan hanya dilihat semisal satu jengkal dari permukaan, namun kepemilikan tanah hingga menuju dasar bumi. Sehingga jika kita curang satu jengkal saja, maka yang kita curangi sebanyak 7 lapisan di dalamnya. Orang yang melakukan merampas tanah orang lain, baik itu sedikit maupun banyak terkait tanah, niscaya pada hari kiamat kelak akan mendapatkan siksa yang keras, yaitu lehernya mengeras dan memanjang, lalu tanah yang dirampasnya dan apa yang ada di bawahnya sampai ke 7 lapis tanah akan dikalungkan kepadanya, sebagai balasan kezalimannya kepada pemilik tanah karena telah menguasainya. Ancaman ini tidak mencakup tindakan menggunakan tanah-tanah umum tanpa memiliki dan menguasainya.
Hal lebih berat dari itu adalah zalim terkait tanah karena waktu penguasaannya secara zalim yang berlangsung lama. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yaitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2454. Dalam riwayat yang lain, kitab As-Sahihain yaitu dari sahabat Said bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sedikit tanah dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2452 dan Muslim nomor 1610. 4. Menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Karena merampas tanah orang lain ini adalah perbuatan zalim terhadap harta orang lain, maka pelaku perampasan tersebut akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Sebagaimana hadis berikut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Bayangkan luas tanah yang diambil secara zalim bernilai fantastis, berapa banyak pahala kebaikan yang akan diambil oleh orang yang dirampas tanahnya. Begitu juga apabila pahala kebaikan kita telah habis dihisap, maka berapa banyak dosa yang akan ditimpakan kepada orang yang mengambil tanah milik orang tersebut. 5. Akan dimasukkan ke dalam neraka. Betapa menakutkan dan menyeramkannya balasan bagi seseorang yang merampas tanah orang lain maupun hal lainnya dengan cara paksa dan zalim. Bukan hanya siksa di dunia saja yang akan diperoleh, namun siksa di akhirat juga sudah menanti. Bahkan, mereka akan masuk ke dalam neraka karena perbuatannya tersebut. Tidak peduli lagi kerabat, tetangga, bahkan saudara sekalipun bisa berlaku curang jika nafsu duniawinya sangat menguat sudah menggerogoti. Dari Abu Umamah Al-Harithsi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka salah seorang bertanya, meskipun sedikit, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi, siwak. Sahih Muslim nomor 218-137. Haram bagi seseorang mengambil hak orang lain kecuali dengan keridaannya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Sebagaimana hadis berikut yaitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7662. Untuk itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa dalam hal ini sesungguhnya kita dilarang dan haram hukumnya dalam ajaran Islam untuk mengambil harta hak seorang muslim atau hak seorang non-muslim. Dalam hadis ketika berhaji wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1739 dan Muslim nomor 1679. Demikianlah ulasan mengenai balasan yang akan diperoleh perampas tanah orang lain secara paksa dan zalim. Setelah mengetahui hal ini, janganlah sekali-kali mencoba mengambil yang bukan hak kita meskipun hanya sedikit. Ingatlah bahwa Allah memiliki siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Nauzubillah min zalik, semoga saja kita terhindar dari sifat buruk yang demikian. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah.
Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.